pembelajaran, kita berdoa dulu ya, menggunakan mantra dulu. Nanti akan dipimpin oleh temannya, nama? Bayu. Ayo. Bayu. Yang mana maju sini? Pimpin teman-temannya berdiri. Depan kita bersama-sama sama bu guru juga. Ya, pakai baju sekolah. Oke. Ayo berdiri. Berdiri. Mas tahu ya. Dari sini saya rasakan. Ya. Kalau nggak pakai langsung masuk ke dalam ini. Ya. Kita pakai mantra dulu ya. Silakan. Mantranya. Mantra dulu, Dawid. Waktunya tidak sebenarnya kita pakai karena sudah dipersempit waktunya oleh sekolah dan dari dinas sesuai jadwal ya, kita pakai mantra dulu. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan memasuki materi padewasan atau lebih dikenal dengan nama waride. Ya. Pada pertemuan minggu lalu sudah pernah juga disampaikan secara daring yang apa itu padewasan dan apa itu waride. Untuk daftar hadir, ini ada 7 orang yang hadir. Ini mungkin sisanya berhalangan hadir, mungkin ada yang sakit. Ada yang sakit temannya nggak? Ada? Nggak tahu ya? Ya. Jadi sekarang kita akan memulai pembelajaran untuk pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang padewasan. Bagaimana cara kita menentukan padewasan dan mengklasifikasikannya, yang mana saja yang namanya padewasan. Pernah mendengar kata padewasan? Pernah? Pernah nggak? Nah, Nggak punya kalender di rumahnya? Kalender Bali? punya. Punya? Punya apa yang ada dalam kalender Bali itu? Tanggal sama hari. Ada tanggal, Minggu. ada hari-hari, Ada raya dulu. ada hari raya. Yang ada lungsuran aja kan? Kalau ada hari raya lungsuran aja dalam pikirannya. Ya, di dalam kalender Bali itu, ya di sana sudah ada perhitungan dari hari sucinya, ya dari mulai 5 hari, 15 hari, kemudian ada yang 6 bulan, ada yang setahun Hari. hari. Nah, sering-sering lihat kalendernya, ya bagaimana apa hari rayanya yang sekarang. Jangan hanya lihat kalender itu ketika tanggalnya warnanya Merah. merah. Tuh, sering lihat kalender hanya warna merahnya saja. Itu hari Minggu aja ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran ini nanti kita menggunakan metode discovery learning namanya. Ya. Di sini nanti kalian itu berinteraksi, bagaimana kalian berdiskusi baik dengan temannya, baik dengan guru, ya. Kemudian di sana nanti menyimpulkan. Setelah kita pembelajaran, kita akan menyimpulkan dari hasil materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Baik, kita akan masuk ke materinya. Bu Guru akan menayangkan PowerPoint ya tentang padewasan. Ya. Padewasan atau lebih dikenal dengan kata nama waride. Ya. Ini adalah merupakan perhitungan hari suci yang ada dalam ajaran agama Hindu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menentukan nama
memiliki penentuan kadaluarsa. Jadi inilah yang harus diperhatikan. Yang pertama ada wewarat, kedua buku, ada tanggal dan pamlongnya, ada spasi dan ada daun. Pernah mendengar nggak dari kelima hal ini? Pernah? Coba. Apa itu dari 5 hal ini? Siapa bisa? Kalau pernah mendengar. Siapa bisa? Kan sudah punya kalender Bali di rumahnya, ya. Nah, kalender Bali, di kalender itu pun lengkap. Ada buku itu sih. wewaran. Siapa yang tahu itu wewaran? Wewaran itu adalah ini guru nilai ya. Tadi berdoanya guru nilai. Keaktifan kalian juga guru nilai. Nah, interaksinya bagaimana dengan kawannya, bagaimana kalian dengan guru menjawab apa yang guru tanyakan. Nanti giliran kalau bertanya itu yang menjawab. Apa itu wewaran? Perhitungan hari-hari. Ya, wewaran itu adalah perhitungan hari. Ya. Kemudian kalau buku, pasti dikit dong. Buku itu yang kayak simple banget. Jadi penentuan hari suci itu berdasarkan atas nanti berapa bulan perhitungan hari rayanya, kemudian dikalikan dengan jumlah harinya. Kemudian tanggal pamlong. Biasanya kalau orang pegawai nganten itu pasti akan ketemu nih tanggalnya pamlongnya. Apa itu tanggal pamlongnya? Bulan tidak penuh. Hah? Bulan tidak penuh. Bulan penuh dan bulan tidak penuh, ada penanggal, ada pamlong. Jadi ada dewasa ayu penentuan dari bulan itu penuh atau bulan itu tidak Penuh. fasih. Fasih itu adalah ada bilang fasih kapak, ada lainnya, ada bilang fasih keenam, ada fasih kapitu. Masa dulu. Apa itu fasih itu? Masa bulan. Masa bulan. Masa atau bulan. Jadi jumlah bulan dalam kurun waktu 1 tahun. Jauh. Jauh itu bukan barat ya. Apa jauh? Siapa tahu tentang jauh? Kan kemarin sudah katanya dalam pengertian warga kedewasan sudah dikirimkan, bahkan PPT-nya juga sudah dikirimkan ya. Sudah di-share lewat WA grupnya. Itu kalau sudah di-share dibaca nggak? Dibaca apa cuma jadi pajangan di HP-nya? Dibaca. Ini muridnya banyak, dulunya aja yang keras suaranya. Jadi walaupun kita pembelajarannya daring, dikirimkan materi melalui WhatsApp, Google Classroom, ya, atau lewat Zoom. Materi-materi itu dipelajari, ya. Jangan hanya disimpan di HP-nya ketika ada chat masuk, hanya chat kalian aja yang dibaca di sana. Yang apa kabar? Udah makan apa belum? Ya mending kalau dia bawa kita langsung makan aja ya. Kalau sekedar ditanya aja makan angin aja ya. Di PHP itu nanti yang mau dikirimin ke Anda atau mau dikirimin ke yang lainnya. Ya, jadi materi yang sudah dikirimkan itu silakan dipelajari di rumah. Ada yang sudah punya buku paket dari perpustakaan? Karena buku paketnya terbatas, bisa di-download lewat internet. Ada namanya buku elektronik sekolah. Nah, jadi di sana ada di internet itu tentang buku paket agama seperti ini. Jadi kita lanjut. Kita lihat berikutnya. Warga dalam Weda. Warga itu termasuk dalam Weda atau kadewasaan itu masuk dalam kitab suci agama Hindu yaitu Weda. Kita lihat di sana ada Weda, Shruti dan Smriti. Apa itu Shruti Smriti? Shruti, Wahyu Weda yang diturunkan
inilah perhitungan hari suci masuk. Kalau Ukaweda itu nanti menyangkut tentang cerita secara nyata yang telah terjadi dan dijadikan pedoman dalam ajaran agama Hindu, seperti Ramayana, Mahabharata. Nanti cerita buku sendiri. Apalagi dalam Ukaweda ada Purana. Nah, sekarang kita akan membahas masalah Warige, yaitu ada di Wedanga ini. Nanti kita akan bahas. Nah, ini dia. Silakan dibaca. Ya, kalian membawa buku tulis, silakan ditata pentingnya, atau nanti Bu Guru share ya materinya lagi, karena nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini ada siksa, Kriya Karana Canda. Di sini sudah ada aspek-aspeknya. Ya, siksa tentang bagaimana mengucapkan mantra yang tinggi, rendah, tekanan suaranya. Di sini masih banyak yang bermain-main kalau sedang mengucapkan mantra. Ya, mantra itu adalah pujaan, doa kita suci kepada Ida Sang Widiwasi. Jadi jangan dipakai sebagai mainan, apalagi diiringi musik ya. Ya, ketika memantra misalnya pujian misalnya, oh tarik sih, semangko, masalah ya, nggak boleh. Jadi disesuaikan karena kita ini berdoa memohon kepada Ida Sang Widiwasi. Kemudian ada yang karena ada tata bahasa yang benar. Bagaimana cara kita melafalkan sesuai dengan huruf-huruf yang ada di dalam kitab suci Weda, dalam mantra, dalam kita berbicara yang baik dan benar. Kemudian ada canda lagu. Kira-kira canda lagu itu apa? Nyanyi? Nyanyi ya? Dharma? Dharma Gita. Kita ambil contoh yang sama, nggak usah bingung-bingung. Karena kalau kita terlalu fokus kepada mantra ini, sedangkan kita nggak pernah pegang kita suci. Pernah nggak pegang kita suci Wedanya? Pernah nggak? Bisa dicoba. Pernah nggak? Nah, pernah. Kita membawa buku paket agama itu ada loh. Bantu banget. Apa namanya, mantra-mantra sloka-sloka di sana. Itu termasuk bawa kita, ya, salah samistaya. Jadi nggak harus yang ada tulisan Weda. Jadi ada kitab-kitab yang sudah terbagi di sana. Jadi kita lakukan Dharma Gita Menghidup. Ini paling apa ya? Kalau disuruh menghidup itu agak-agak malu-malu. Tapi kalau bernyanyi pop, dangdut, it's okay lah. Kemudian berikutnya ada Nirta Jyotisa Kalpa. Di sini ada penafsirannya, ada peredaran tata surya, kemudian bagaimana melaksanakan yajna melalui penembusan dosa yang berhubungan dengan upacara. Ini semua sudah kita laksanakan. Untuk Nirta dan Jyotisa itu yang melaksanakan itu misalnya kalau peredaran tata surya itu bagian BMKG gitu ya. Ada khusus nanti di dalam bidangnya itu. Kemudian kalau apa cara melakukan yajna penembusan dosa kita sudah sering melaksanakan. Kita mulai dari Wawara. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Dari yang tadi penjelasannya guru. Nanti di share materinya lewat WhatsApp grup mata pelajarannya. Ini Tugas. Wawara. Kita cari pengertiannya, pembagiannya. Kemudian dari ekowara sampai daswara ada urip, ada tempat wawaranya. Cara mencari wawaranya bagaimana? Ada dengan rumus, dengan tabel, dengan jari tangan. Kemudian padewasan berdasarkan wawara. Arah dan uripnya. Ya. Jadi kita punya urip masing-masing.
misalnya di sini. Rem. Yang natap otonannya itu loh, yang natap berlimpah itu nggak pernah. Rem. Berarti tidak ada kesana di daerahnya. Kamu pernah? Baik? Pernah? Rem. Pernah. Berapa tipatnya? Panjang. Yuk, kok panjang? Panjangnya. Jadi penentuannya kamu lahirnya pada hari apa, kemudian nanti di sana ada pancuwarenya, ada sabtuwarenya, ya untuk menentukan urip yang ditata dalam berempat itu. Nanti tanya mamanya ya, atau download di HP-nya tentang kalender Bali, itu bisa kalian cari nanti tanggal lahir, bulan, kemudian tahunnya, dia akan muncul sendiri. Nanti kalau menikah itu perlu loh untuk mencari kecocokan dewasanya. Jadi nggak sembarangan orang nikah, yuk kita nikah selesai, enggak. Jadi ada pertemuan dewasa di sana. Perjodohannya pun ada. Ya tapi jodoh itu kan di tangan kalian sendiri ya. Yang menentukan. Inilah warak nggak kelihatan ya. Kelihatan. Eko warak Dua. dua. Nah silahkan dibaca dulu. Kemudian ada dwi wara, ada triwara, ada catur wara. Ini dari 1 sampai 4. Ini pembagiannya. Ini jumlah hurufnya. Nggak kelihatan kalau dari jarak jauh karena tulisannya berwarna biru. Ini huruf ya. Ini berdasarkan warnanya. Itu sampai catur wara. Kemudian ada pancawara, ada satwara. Nah nanti di dalam tataman jelimpet itu ditentukan oleh pancawaranya ini. Kalau Bu Guru Bude Pol, jadi lahirnya hari Rabu Pol, jadi jumlah uripnya Bu Guru ada 7. Ya, mudah-mudahan nanti 7 keturunan tetap berinkarnasi yang lebih baik lagi. Nanti kalian bisa tanya sama mamanya, saya lahirnya hari apa mak? Kemudian pancawara saya apa? Jadi tahu jumlah uripnya itu. Kemudian ada saptawara, ada astawara, ada samawara. Jadi sapta itu 7, asta 8, sama itu berapa? 9. Ini jumlah uripnya. Dasawara. Ini bisa juga di-download di internet, tabelnya juga sudah ada. Ya, nanti di sela waktunya pulang sekolah, kalau dikasih tugas tinggal download di internet habisnya. Nah, kita ke rumusnya. Ada yang mau ditanyakan dulu setelah tabel tadi? Ada? Tidak ada. Ya. Coba sebutkan bagian dari pancawara. Angkat tangan. Ayo, baru tadi. Ini pancawara ini hitungannya 5 hari sekali. Ya. Kalau ini pernah tuh angkat tangan, saya Bu, masa Bu Guru 1 lawan sekian orang, kalian ini bergerombol. Coba di lawan Bu Gurunya, lawan dalam belajar, jangan lawan berkelahi Bu Gurunya. Apa? Pancawara. Kalau Pancasila ada berapa? 5. Kalau Pancawara
tadi sudah diberikan dalam tabel, ya. Ini pembagian bersusun, mulai lama ini muncul susunannya. Siapa yang bisa matematika? Ajarin guru pembagian sendiri. Hah? Masih ingat pembagian bersusun itu gimana? Masih. Gimana tuh pembagian bersusun itu? Ada standarnya ya? Ya, Bu. Oke, kalau mau munculnya. Ya. Ini nanti cara kita menentukan yang namanya ekeware sampai dengan dase warenya. Nah, di sana ada patokannya juga dengan buku tadi. Ya, jadi ada nomor buku dikali jumlah hari dalam satu minggu, ya, nanti dibagi dengan jumlah ininya, urip dari pansewarenya. Ini rumus ekowara. Kita menentukan yang namanya wara melalui yang pertama yaitu ekowara. Ada urip pansuara ditambah urip saksewara. Jika hasilnya ganjil maka dia akan keluar, karena kalau ganjil itu 1 itu dia akan keluar. Kalau 0 berarti tidak ada sisanya. Kalau genap nanti kita lihat di bawah ya. Nah, itu kan? Bila sisanya 1 dalam pancawara itu berarti manis. Jadi hitungannya begini. Dari saktawara itu dimulai dari redite. Tahu redite? Apa? Ada lagunya kan? Siapa bisa nyanyi? Nama-nama hari dalam agama Hindu. Hah? Senin, Soma, Selasa, Anggara, Rabu, Buddha, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ramadan. Nah, kecil suaranya. Ini gurunya menggema kayaknya sampai di luar sana suaranya. Nah, ini jumlah dari nanti pembagian akhirnya, ya. Jadi ada nomor buku dikali 7 ditambah nomor saktawara dibagi 5 karena dia panca. Ya, kalau dia eke berarti dibaginya 1. Nanti kalau sisanya dari hasil pembagian itu jumlahnya 1 itu adalah ketemunya menit, 2 itu pahit, 3 itu pot, 4 itu wajib, 5 itu yang 0. Liware. Urip pancawara ditambah urip saktawara ditambah 1. Kalau dengan pancawara tetap ya harus dibagi dari 5. Nanti kita praktekkan ya. Kita lihat dulu nih rumusnya. Triwara ini rumusnya. Karena tri dia harus dibagi 3. Nanti kalau hasil penjumlahan pembagiannya itu sisanya 1 itu adalah pasang, 2 beteng, 0 itu adalah sajam. Jadi pembagian triwara itu nanti bisa kalian download ya dari ekowara sampai dasewara itu. 1 dibagi 4 itu ada nanti sisanya. Panca itu dibagi 5, ya, nomor buku dikali 7 ditambah nomor saktawara dibagi 5. Nah, kalau lihat di bawahnya ada sisanya dari jumlah pembagiannya. 1 itu manis, 2 pahit, 3 pot, 4 lagi, 0 itu adalah reward. Pernah nggak dipelajari di SMP ini? Apa langsung ke hari suci agamanya? Asta itu 8 dibagi 8. Sanga itu 9. Hasil baginya sisanya ada di bawah. Dasewara itu 10. Sisanya juga
Sudah ditentukan di bawah bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Nah, itu rumus yang pertama. Ini rumus yang kedua bisa dipakai. Ya, urek pancuare ditambah urek satuare. Jadi hasil penjumlahannya dicocokkan. Nah, ini ada soalnya nanti. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Dari yang tadi, penentuannya, dari rumus-rumusnya. Ya nggak sulit ya kalau kita mempelajari konstitusi ya, perhitungannya. Karena biasanya yang kalau kita mencari baik, kita mau mengarahkan masalah itu nanti ke pedandel, ke pemangku, ya. Kalau kita sendiri mungkin agak lebih mudah, tapi ini sudah paling mudah yang kita diberikan dalam pembelajaran kita menentukan hari suci. Seperti tadi kacuan, mencari kliwon. Kliwon itu datangnya 5 hari sekali. Kalau purnama tilut berapa hari? 15. Yakin? Purnama sebulan. 15 hari hitungannya. Kalau purnama tilut itu bulan penuh, bulan mati. Bulan mati. Yang mana bulan penuh, mana bulan mati? Hilang bulan mati, purnama bulan penuh. Peyogaannya siapa? Tahu? Kok nggak tahu? Kan sudah dibagikan PPT waktu minggu yang lalu. Ada nggak di sana materinya? Dari pengertian dan hakikatnya. Nanti download di internet ya. Lagi tentang materi kadiwasan ini memang agak sulit sedikit karena kita harus belajar bukan belajar matematika sih, tapi kita menentukan hari suci permasalahannya. Kalau matematika sudah menjadi ilmu pasti yang sudah ada jumlahnya sekian dengan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada yang ditanyakan? Gak ada? Ya, nanti Bu Guru kasih tugas kalian ini. Nanti silakan kalian cari ya di rumah. Bu Guru kirimkan nanti PPT-nya. Kalian cari dengan rumus-rumus yang sudah Bu Guru berikan, kemudian dengan tabel-tabel yang ada dalam materi itu. Ya, jadi semua urip di sana sudah ada, jenis-jenisnya juga semua sudah ada. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran tadi? Yang keren? Keren? Semangat, semangat kan? Walaupun COVID-19 lagi mengudara, lagi heboh-hebohnya, kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh senang. Kalau sistem imun yang kita itu rendah, maka COVID itu akan masuk tanpa kita loyo. Tapi kalau kita semangat, ceria, penyakit itu akan hilang. Ya enggak? Iya. Yang keras suaranya saya Bu, saya bisa menyimpulkan seperti ini. Kesimpulannya jadinya apa? Bahwa masa Bu Guru sendiri yang menyimpulkan, ada sendiri, menyimpulkan sendiri. Kalian mungkin. Saya kira-kira kesimpulannya apa yang kita dapatkan? Bahwa tak panggil ya. Dibuka dulu Pak. Biar agak berat. Siapa Bu? Siapa namanya? Ayu Lila. Coba kesimpulan apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran ini? Agar kita bisa
bahwa penentuan hari suci itu tidak sembarangan ya. Kita dalam kitab suci Weda itu ada rumus-rumusnya yang harus digunakan ya. Dan kita sebagai umat yang beragama Hindu harus tahu yang manakah pembagian dari hari-hari suci yang dipakai pedoman dalam kehidupan kita. Kita laksanakan sesuai dengan ajaran kitab suci agama Hindu yaitu Weda. Dan sebagai umat Hindu harus tahu yang mana namanya wuku, yang mana namanya wewaran, yang mana namanya sakit, tanggal atau panggung. Ya, untuk hari ini kita cukupkan ya pembelajarannya menentukan dan mengklasifikasikan dari yang namanya kadaluarsa atau wahige. Untuk minggu depannya kita akan lanjut nanti dengan buku, dengan sasih, ya. Kemudian di sana nanti menentukan hari raya apa lagi yang ada dalam buku sasih dan tanggal tanggal. Ya. Dan ingat tugasnya nanti guru berikan, ya, dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu. Itu kalian nanti lewat WA-nya, WhatsApp ya. Jadi ini nanti tugasnya. Ya. Jadi sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Guru ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akhiri dengan Parama Santi. Nanti akhiri dengan mantra penutup ya. Semua ya. Parama Santi. Nawe. Om Santi, Santi, Santi. Om. Hah? Oh. Mantra penutup. Kita awali dengan mantra, ditutup juga dengan sikat tangannya menjadi Mantra penutup di bawah. Om Satgamaya Tamasya Jyotirgamaya Mrityurma Mritam Gamaya Loka Samasta